Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Cahyani, Guru Matematika SMK Negeri 1 Banyu Putih, Situbondo. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas Jember. Hari ini, Rabu, 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi fungsi kuadrat, submateri karakteristik fungsi kuadrat di kelas 10 SMK Negeri 1 Banyu Putih, Situbondo. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap belajar matematika? Iya. Ya. Jadi sebelum kita belajar, kita cek kerapian, ya, kebersihan dan kesiapan kalian. Silakan, mungkin di sebelah kalian masih ada sampah yang terlihat, dibuang dulu. Yang belum rapi, dirapikan ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya absen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Afika. Afika. Anggun. Kenapa ini? Izin. Oh, ya. Kita cek semangat kita hari ini. Semangat pagi. Pagi. Matematika? Siapa takut? Matematika? Kecil. Matematika? Saya bisa. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Jadi mudah-mudahan semangat kita hari ini sampai di akhir pembelajaran. Oke, siapkan buku matematikanya, silakan dikeluarkan. Ya. Masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat? AB kuadrat ditambah BE ditambah C sama dengan 0. A kuadrat tambah BE tambah C sama dengan 0. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat. Ada yang tahu contohnya seperti apa? 2E kuadrat ditambah E dikurangi 8 sama dengan 0. 2E kuadrat ditambah E dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kenapa kita sebut persamaan kuadrat? Karena pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 2. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat, ada yang tahu? Fx sama dengan AE kuadrat ditambah BE ditambah C. Jadi Fx sama dengan AE kuadrat tambah BX. Jadi bentuk umum dari
fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara koefisien fungsi kuadrat dengan grafik fungsi kuadrat melalui diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian diberikan permasalahan kontekstual, peserta didik dapat memeriksa hubungan koefisien fungsi kuadrat dengan benar. Jadi sebelum kita masuk materinya, di sini ada pemain basket melempar bola ke jaring bola ya, ke ringnya. Kemudian pernahkah kalian mengamati lintasan bola basket ketika kalian mendorong bola ke arah jaring? Pernah. Berbentuk apakah lintasan itu? Parabola. Kemudian selain lintasan bola basket, dapatkah kalian memberikan contoh lintasan lain yang bentuknya sama? Pelangi. Apa? Pelangi. Pelangi. Kemudian air mancur. Ada lagi? Jembatan. Ada lagi? Itu subuh yang gini. Apa itu? Permainan. Permainan apa? Roller coaster. Jadi ini ya. Tuh ya. Nih bola basket, kemudian jika kalian menyiram, membentuk air yang mengalir, yang keluar dari serang, itu juga berbentuk parabola. Ada lagi? Ada yang suka buat main sepak bola? Putranya biasanya ya. Sama, jika kalian menendang bolanya, bola tersebut akan melambung berbentuk parabola. Manfaat kita belajar fungsi kuadrat itu untuk mengetahui lintasan suatu, misalnya lintasan bola yang melambung, kemudian lintasan dari roller coaster ya. Sebelumnya kita pretest dulu ya. Pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum belajar fungsi kuadrat. Silakan kalian scan barcode di depan, scan. Yuk di scan. Sudah, silakan dimulai. Selanjutnya ya, kalian simak video berikut. Kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Syarat yang harus dijadikan fungsi kuadrat dalam pengetahuan. Kalian dan semua fungsinya dapat dikendalikan untuk mengajukan perlahan. Contohnya dalam sesi latihan ini. Setelah ditembakkan, ilmu menuju pada lintasan fx sama dengan 5x dikurangi x kuadrat. Bagaimana tidak sulit menggambar dari fungsi kuadrat? Baik, itu tadi video pembelajaran singkat tentang fungsi kuadrat. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Informasi apa saja yang kalian terima, kalian peroleh dari video yang ditampilkan barusan? Miranda? Ada disebut menemukan cara menggambar lintasan peluru. Ya, ada lagi? Alika? Lintasan peluru yang mengenai sasaran berbentuk parabola. Nah, dari video tersebut banyak yang dapat kita peroleh sebenarnya ya. Yang pertama mungkin cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, video tersebut menunjukkan tentang lintasan peluru yang mengenai sasaran. Kemudian setelah dibuat gambarnya, ternyata lintasannya berbentuk parabola. Baik, pertemuan sebelumnya Ibu sudah membentuk kelompok ya. Kalian sudah saya bagi 4 kelompok. Silakan kalian duduk ke kelompoknya masing-masing. Kalian sudah duduk di kelompok masing-masing, saya bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan.
Jadi kalian perhatikan ya, untuk pengerjaan LKPD, untuk kelompok 1 mengerjakan kegiatan 1. Untuk kelompok 2 mengerjakan kegiatan 2, kelompok 3 mengerjakan kegiatan 3, kemudian kelompok 4 mengerjakan kegiatan 4. Nanti kalian diskusikan lembar kerja tersebut dengan kelompoknya, kemudian di akhir nanti kalian presentasikan di depan. Nah, saya akan menjelaskan LKPD yang harus kalian kerjakan di situ. Kalian lengkapi tabel yang disajikan itu dengan benar, kemudian hasil dari koordinat yang kalian kerjakan pada tabel, kalian tuliskan di koordinat kartesius, sehingga nanti kita tahu bentuk dari gambar dari fungsi kuadrat. Kemudian untuk mengerjakan fungsi kuadrat itu ada yang namanya aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini merupakan aplikasi matematika yang memiliki kemampuan untuk menyajikan konten matematika seperti geometri, aljabar, statistika, dan aplikasi kalkulus. Bagaimana cara mengerjakannya atau menggunakannya? Saya beri contoh. Jadi kalian untuk menggambar grafik fungsi bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Caranya kalian tinggal isikan fungsinya apa. Misalnya Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X dikurangi misalnya 5. Nah, terlihat kan ya gambarnya. Kemudian gambarnya bisa kalian ubah warnanya. Kalian masuk ke titik 3 ini ya, kalian ke pengaturan, kalian pilih di pengaturan atau setting warna, silakan pilih. Itu penggunaan aplikasi GeoGebra. Jadi kalian silakan mengerjakan, jadi satu kelompok mengerjakan di LKPD dan GeoGebra-nya untuk presentasi nanti ya. Gimana cara mengisi GeoGebra-nya? Jadi untuk menggambar atau menggunakan aplikasi GeoGebra ini kalian masukkan fungsi yang diminta di sini. Nah ya, ini Y sama dengan Y kuadrat tambah 1, kemudian yang di bawahnya di enter ada Y sama dengan Y kuadrat kurangi 1. Silakan dibedakan warnanya agar terlihat fungsi yang berbeda. Ini benar, Bu? Cara perhitungannya? Iya, ini X, titik X, substitusikan ke fungsi. Jadi Y sama dengan Y kuadrat, X-nya kamu ganti dengan titik-titik yang ada di sini ya. Min 3 berarti min 3 kuadrat, dihitung berapa, min 2 dan seterusnya. Nah, hasil ini nanti masukkan ke gambar titik-titiknya dan hubungkan titik-titik tersebut. Nanti bentuknya kan parabola. Selain mengerjakan LKPD ini, kalian mengerjakan di aplikasi GeoGebra-nya. Untuk apa mana aplikasi GeoGebra-nya? Ya. Sudah dibuka? Sudah. Nah, nanti isikan fungsi ini. Ini ada berapa fungsi sih? Ada? Ada 3. Berarti nanti ada berapa gambar? 3. Jadi nanti di aplikasi GeoGebra juga ada 3 gambar. Silahkan dibedakan warnanya. Berarti ada 3 warna. Nanti biar tahu perbedaannya di mana. Ya. Kenapa Dini? Oh ya. Kemarin rumus dari diskriminan B sama dengan B kuadrat dikurangi 4 AC ini ada ya. Jadi dimasukkan
untuk B-nya misalnya fungsinya adalah Y sama dengan E kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, koefisien E kuadrat ini kan A, berarti B-nya yang mana? Berapa B-nya? 2 ya. Kemudian dikurangi 4AC, A-nya berapa? 1, C-nya 3. Dihitung biasa, nanti nilainya berapa, begitu ya. Begitupun yang B dan C. Paham ya? Baik, diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya kita presentasi ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan kegiatan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 1 kegiatan 1. Yuk, kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kegiatan KPD 2 yang akan disampaikan oleh teman kami, Adika. Di kegiatan 2, kami akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah EB. Pada kegiatan ini, kami akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika C sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Untuk yang pertama, kita melengkapi tabel yang ada di KPD. Yang kedua, kami menempatkan titik-titik koordinat yang kami dapatkan di tabel pada bidang koordinat kartesius. Untuk fungsi yang pertama yaitu B sama dengan E kuadrat tambah 2X, yaitu garis yang berwarna biru. Untuk fungsi yang kedua yaitu Y sama dengan E kuadrat dikurangi 2X, yaitu garis yang berwarna merah. Untuk fungsi yang ketiga yaitu Y sama dengan min E kuadrat ditambah 2X, yaitu garis yang berwarna kuning. Untuk fungsi yang terakhir, Y sama dengan min E kuadrat dikurangi 2X, yaitu garis yang berwarna hijau. Berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik fungsi kuadrat, maka didapatkan untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Untuk fungsi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Untuk fungsi Y sama dengan min X kuadrat sama dikurangi 2X, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk kesimpulannya, jika A dan B bertanda sama, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika A dan B bertanda beda, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Berarti untuk kegiatan 2 menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah DX. Ini untuk menentukan apa? Pada kegiatan 2 ini, kami akan mengetahui hubungan nilai B dengan grafik fungsi. Nilai B ini menentukan posisi titik puncak. Bisa dilihat pada gambar untuk koefisien A dan B bertanda sama. Titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk koefisien A dan B tidak bertanda sama, titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Ya baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Jadi untuk kelompok 2 ini menggambar grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah BX. Nah, tadi pertanyaannya, kegiatan 2 ini untuk menentukan apa? Kegiatan 2 ini menentukan hubungan nilai B dengan grafik fungsi kuadrat, yaitu posisi titik puncak. Jadi nilai B ini menentukan posisi titik puncak. Bisa dilihat gambar di sini ya. Jika koefisien A dan B-nya bertanda sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y. Nah, gambarnya yang biru dan hijau. Kemudian jika koefisien A dan B bertanda beda, salah satu positif, yang satunya negatif, maka titik puncaknya ada di sebelah kanan dari sumbu Y. Itu tadi dari kegiatan 2 kelompok 2. Berikutnya untuk kelompok 3, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan SKPD kegiatan 3 yang akan disampaikan oleh rekan kami Anissa. Baik, di kegiatan 3 kami akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat ditambah Y. Pada kegiatan ini, saya akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika B sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Yang pertama, saya akan melengkapi tabel yang ada di SKPD. Yang kedua, menempatkan titik-titik koordinat yang kita dapat dari tabel pada bidang koordinat kartesius. Untuk fungsi yang pertama, Y sama dengan X kuadrat yang berwarna biru. Dan fungsi yang kedua, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 yang berwarna merah. Dan fungsi yang terakhir, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 yang berwarna kuning. Berdasarkan hasil pengamatan, A. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat 0,0. B. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. C. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. Kesimpulannya, 1. Untuk C sama dengan 0, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik 1. 2. Untuk C lebih dari 0, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 memotong sumbu Y positif. 3. Untuk C kurang dari 0, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 memotong sumbu Y negatif. 4. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C memotong sumbu Y di titik 0,C. Mungkin ada yang mau bertanya? Bu, apa perbedaan dari 3 gambar tersebut? Kan gambar yang tiga-tiganya itu kan hampir sama. Yang berwarna biru adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Yang berwarna merah adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Bedanya, ada tambah 1 pada grafik yang berwarna merah, sehingga grafik yang berwarna merah bergeser ke atas satu satuan sama dengan fungsi grafik yang berwarna kuning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
untuk kelompok 3, kegiatan 3 di situ kalian diminta untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah C. Jadi di sini kita akan melihat hubungan konstanta C dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi pertanyaannya, kalau kalian perhatikan gambar di sini, itu ada tiga gambar grafik fungsi, gambarnya sama-sama terbuka ke atas. Bedanya karena ada C itu tadi. Untuk yang biru ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian untuk yang merah itu adalah grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah 1. Nah, ada tambah 1 di situ, maka yang tadinya gambarnya tidak ada penambahannya, yang hanya E kuadrat, dia akan bergeser satu satuan ke atas. Berarti misalnya ada grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah 2, kalian bisa membuat gambar tanpa menghitung enggak? Bisa ya, dari yang fungsi utama Y sama dengan E kuadrat. Kita geser berapa berarti? Kalau ditambah 2, geser 2 satuan. Kalau yang ini tadi kan ditambah 1, gesernya satu satuan ke atas. Berarti kalau Y sama dengan E kuadrat tambah 2, berarti gambar yang biru kita geser 2 satuan ke atas. Begitupun yang kuning. Kalau kuning kan E kuadrat dikurangi 1. Yang kuning ini Y sama dengan E kuadrat dikurangi 1. Dikurangi 1 berarti dari gambar yang biru, grafik fungsi yang biru, dikurangi 1 berarti geser ke bawah 1 satuan. Itu ya penjelasan dari kelompok 3 atau kegiatan 3. Di kegiatan 4 ini ada seorang anak yang bermain bola yang lintasannya berbentuk parabola, sehingga fungsi kuadrat yang menyatakan gerakan bola tersebut tepat adalah Fx sama dengan min AX kuadrat ditambah BX ditambah C, karena lintasan bola tersebut terbuka ke arah bawah. Untuk kegiatan 4 ini hasil atau dasarnya kegiatan 1, 2 dan 3 ya. Tepatnya pada kegiatan 1, di situ ada anak sedang bermain sepak bola, lintasan bolanya berbentuk parabola terbuka ke bawah. Untuk lintasan atau parabola yang berbentuk ke bawah itu A-nya, koefisiennya itu negatif, sehingga fungsi kuadrat yang tepat untuk menyatakan lintasan bola tersebut adalah Fx sama dengan min AX kuadrat tambah BX tambah C. Untuk kelompok 4 silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita sudah melaksanakan diskusi dan presentasi. Sekarang kalian kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan. Dari diskusi dan presentasi tadi, mari kita simpulkan ya, informasi apa yang kalian dapatkan? Alika. Hubungan koefisien dan konstanta dalam fungsi kuadrat. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang hubungan koefisien dan konstanta dengan fungsi kuadrat. Bagaimana hubungannya? Yang pertama, hubungan koefisien A dengan grafik fungsi kuadrat. Jadi nilai A ini, koefisien A ini menentukan ke arah manakah grafik parabola fungsi kuadrat tersebut terbuka. Jadi untuk A lebih dari 0, maka grafik fungsi terbuka ke atas. Seperti orang tersenyum. Smile gitu ya. Jadi terbuka ke atas jika A-nya lebih dari 0. Kemudian untuk A yang kurang dari 0, maka terbuka ke bawah seperti cemberut, manyun ya, kebalikan dari senyum. Itu untuk hubungan koefisien A dengan grafik fungsi kuadrat. Hubungan koefisien B dengan grafik fungsi
kuadrat. Nah, nilai B ini menentukan posisi titik puncak. Posisi berarti letaknya di mana? Jika B sama dengan 0, maka titik puncaknya berada di sumbu Y. Kemudian jika A dan B bertanda sama, sama-sama positif, sama-sama negatif, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Bisa kalian perhatikan pada gambar di sebelah kanan. Kemudian jika A dan B bertanda beda, ya, positif dan negatif, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, itu hubungan koefisien B dengan grafik fungsi kuadrat. Berikutnya, hubungan konstanta C dengan grafik fungsi kuadrat. Jadi kalian bisa membedakan dari gambar sebelah kanan. Untuk nilai C, ini menentukan titik potong grafik parabola pada sumbu Y. Jika C-nya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di titik pusat pas tengah ini loh. Ya. Kemudian jika C lebih dari 0, maka grafik memotong di sumbu Y positif. Mana yang lebih dari 0? Ini ya. Nah, memotong di sumbu Y positif ada di atas. Kemudian jika C kurang dari 0, maka grafik memotong di sumbu Y negatif. Perhatikan gambarnya ini ada di bawah. Sumbu X ada di Y negatif. Ya, sekarang kita refleksi ya, refleksi diri. Jadi di sini ada beberapa apa ini? Emoticon ya? Ya, ini menunjukkan perasaan kalian selama belajar hari ini. Ya, belajar tentang karakteristik fungsi kuadrat. Saya berikan kertas. Ya, silakan kalian isi sesuai dengan karakter di situ. Ini mungkin pusing, bingung, kemudian senang, sangat senang. Silakan dipilih. Nah, ini hasil refleksi kalian ya. Jadi sesuai perasaan kalian hari ini. Belajar tentang fungsi kuadrat, karakteristik fungsi kuadrat. Masih ada yang bingung ternyata. Jadi untuk yang bingung nanti bisa tanya temannya yang sudah paham. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian belajar karakteristik fungsi kuadrat, jadi di akhir pembelajaran kita post test. Silakan kalian scan ini barcode-nya, kemudian kalian kerjakan. Baik, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Bisa diulang nanti di rumah. Kemudian saya ingin mengingatkan untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Silakan dibaca-baca buku paketnya di rumah ya, buku bacaannya untuk pertemuan
kita minggu depan. Agar lebih bermanfaat ilmu kita hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.